aku bermimpi bahwa aku ada di dalam sebuah ruangan yang sangat gelap dan gelap gulita sekali. Bayangkan kalian bisa melihat apa kalau sudah gelap gulita. Assalamualaikum teman-teman yang dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Nah teman-teman, kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita di mana ada salah satu sahabat Nabi yang ada kabar gembira bahwa dia akan masuk surga. Nah, tapi kalian tahu nggak ada berapa sahabat yang akan dijamin surga sama Allah dan Rasulnya? Nah, ada 10. Nah, lalu siapa sih manusia yang paling sempurna di dunia ini? Siapa nabi sempurna? Siapa yang manusia tersempurna? Ya pastinya nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kali ini kan saya sudah bilang saya akan menceritakan sebuah cerita yang salah satu dari sahabat Nabi yang akan dijamin masuk surga. Mau dengar ceritanya? Ayo ikuti saya. Jadi saat itu ada pemuda yang tinggal di Mekah dan di mana lingkungannya itu dipenuhi orang-orang perbuatannya jahiliyah. Lalu kalian tahu nggak apa itu jahiliyah? Nah, jahiliyah itu adalah perbuatan contohnya seperti kalian tidak mau sholat, terus menyembah berhala, dan lain-lain. Nah, pemuda ini sukanya memanah, berkuda, dan juga berpedang. Nah, dia beda dengan teman-teman lainnya. Kalau teman-teman lainnya kan sering bergaul. Nah, ibunya dan ayahnya sama saja seperti lingkungan, menyembah berhala juga. Nah, tapi entah kenapa pemuda tersebut tidak mau melakukannya. Mungkin tidak bermanfaat. Memang benar tidak bermanfaat kan teman-teman? Nah, mau tahu namanya? Namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad adalah pemuda yang tidak suka bergaul dan hanya berlatih untuk perang. Jadi dia pengen melindungi kota Mekah gitu loh teman-teman. Nah, jadi kalian tahu nggak? Karena ibu dan ayahnya adalah seorang jahiliyah, berarti dia juga seorang jahiliyah. Nah, tapi masuk Islam. Dia juga pernah cerita kepada sahabatnya bahwa 3 hari sebelum aku masuk Islam, aku bermimpi bahwa aku ada di dalam sebuah ruangan yang sangat gelap dan gelap gulita sekali. Bayangkan kalian bisa melihat apa kalau sudah gelap gulita. Nah, ia pun mencari jalan keluar. Setelah lama berjalan, dia menemukan sebuah cahaya yang sangat terang benderang. Dia pun mendekati cahaya tersebut. Saking mendekatnya, dia melihat ada 3 orang yang telah mendahuluinya, yang sudah sampai duluan. Nah, Sa'ad pun bertanya kepada mereka, "Kalian sudah berapa lama sudah sampai di sini?" Mereka menjawab, "Kami baru saja datang." Nah, kalian tahu nggak siapa orang-orang itu? Orang-orang itu ada 3 orang. Nah, namanya adalah pertama Zaid bin Haritsah, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di pagi harinya dia kaget. Dia mendengar ada sebuah berita di mana Nabi Muhammad SAW akan mengajak masyarakat sekitarnya untuk masuk Islam secara diam-diam. Nah, Sa'ad pun segera menemui Nabi Muhammad. Setelah menemui rumahnya, ia melihat Nabi Muhammad sedang sholat asar. Setelah sholat asar, Nabi Muhammad mengajak Sa'ad untuk membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah itulah Sa'ad masuk Islam. Setelah itu
ada salah satu masyarakat yang memberitahu ibunya Sa'ad bahwa Sa'ad sudah masuk Islam. Nah, setelah mendengar berita tersebut, ibunya Sa'ad sangat marah luar biasa. Setelah itu, ibunya Sa'ad menemui Sa'ad. Nah, lalu ibunya Sa'ad berkata, "Wahai anakku, kenapa kamu meninggalkan agama ayah dan ibumu dan memasuki agama baru ini? Aku akan tidak makan dan tidak minum selamanya sampai aku mati, dan kau akan sedih, lalu semuanya akan menyalahkan kamu." Nah, setelah itu ibunya hanya terbaring di tempat tidurnya dan tidak makan, tidak minum. Wah, kita saja tidak makan sejam saja dan tidak minum sejam, kita sudah kelaparan dan kehausan. Nah, lalu Sa'ad menawarkan makanan dan minuman kepada ibunya, tapi sayang, ibunya tetap menolaknya. Berkali-kali Sa'ad menawarkan, tapi tidak dimakan atau diminum. Nah, pada hari itu Sa'ad berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, jika kau punya 1000 nyawa dan satu persatu nyawamu dicabut, aku akan tetap memegang agama ini dan tidak akan meninggalkannya." Masya Allah, teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana sikap saat itu. Walaupun dia sangat berbakti kepada orang tuanya, walau orang tuanya sangat jahiliyah, dia tetap kuat dengan agamanya. Padahal ada pepatah, sekuat-kuatnya gedung pasti akan runtuh, tetapi sekuat-kuatnya iman Sa'ad tidak akan pernah runtuh. Apa kalian bisa begitu? Wah, bayangkan dia tidak mau meninggalkan agamanya walau ibunya seperti itu. Tapi akhirnya ibunya mengalah. Lalu ibunya pun makan dan minum. Bagaimana ceritanya? Apakah seru? Silakan komen di bawah dan subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.